Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elstia Nurrahmi dengan NIM 555222097 dari kelas 6A Pengolahan Data Berbasis Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan aplikasi Mayo versi 19.6. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Mayopnya. Nah, setelah uh, membuka aplikasi Mayopnya, kita akan menemukan 5 menu utama atau fitur utama dalam aplikasi Mayop saat kita pertama kali membuka aplikasi Mayop ini. Yang pertama tuh ada Open, kedua ada Create, ada yang ketiga ada Explore, keempat ada What's New, dan kelima ada Exit. Menu pertama atau fitur pertama yakni Open itu untuk membuka file yang pernah disimpan sebelumnya. Yang kedua ada fitur Create, itu untuk membuat company file yang baru. Yang ketiga itu ada menu Explore, itu untuk menjelajahi fitur-fiturnya Mayop. Yang keempat ada What's New. What's New itu untuk informasi fitur dari aplikasi Mayop ini. Saya informasi fitur-fitur baru dari aplikasi Mayop ini. Yang terakhir tuh ada exit tuh untuk keluar dari aplikasi. Nah, karena kita akan membuat company file baru, jadi kita akan create a new company file gitu. Terus pada introduction ini, welcome to the new company file assistant, ini next aja. Terus, nah pada company information ini ada serial number, ada company name, ada address, ada phone number, fax number, dan email address. Nah, kita isi sesuai ada soal. Nah, pada bagian serial number ini tuh sebenarnya bisa diisi, tapi di soal tuh tidak ada. Jadi kita langsung ke enter information about your company, bagian company name, address, phone number, dan fax number, dan email address. Kita masukkan sesuai yang ada di sini. Untuk nama perusahaannya tuh PD Pelangi. Terus yang address itu Jalan Mendut 47. Semua teleponnya 022 22. Ini sama 22 22 22. Email addressnya itu Pelangi @cbn.net. Nah, kita samakan terlebih dahulu ya. PD Pelangi Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung 02325. Oke, kalau udah sama, kita klik next. Pada accounting information ini akan ada current financial year, last month of financial year, conversion month, dan number of accounting periods. Nah, untuk current financial year-nya ini kita isi di tahun 2020 sesuai soalnya. Terus untuk last month of financial year-nya kita pilih yang Desember. Conversion month-nya juga kita pilih yang Desember. Terus number of accounting period tetap 12. Terus kalau udah klik next. Ini next lagi. Nah, pada bagian account list, build your account list-nya ini kita isi a would like to build on my account list. Nah, ini tuh on, kita memilih yang ini karena kita tuh akan membuat daftar akun dari awal. Terus kita next lagi. Nah, pada ini kita simpennya di mana? Di sini. Masuk ke data. Nah, kita simpan di sini pakai nama.
Ini. Oke. Nah, kalau udah disimpan, kita next lagi. Nah, pada conclusion, your company file has been created. Ini ada dua pilihan, ada setup assistant dan command center. Nah, kita tuh pilih yang command center. Itu terdiri dari account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, kalau kita udah masuk ke tampilan seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yakni membuat daftar akun terlebih dahulu pada bagian account. Terus kita pilih account list. Nah, ini kita yang pertama itu ubah yang di general checkpoint. Ini kita sesuaiin sama yang di soal di sini ya. Nah, general checkpoint ini 1100 ini kan ada. Nah, ini kita ganti ke cash in bank. Terus oke. Terus pada bagian payroll check kue account kita ganti ke petty cash. Kalau udah kita buat header baru. Ini di new header account. Numbernya itu 1100. Ininya tuh current asset. Nah, terus oke. Kita new lagi. Kita akan membuat yang fixed assetnya ya. Baru kita buat yang akun-akun lain. 1200. Oke, bentar. Ini ya, ini kita ganti aja. Terus kita pilih yang untuk kita bikin yang fix asetnya. Ini fix aset. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin akun-akun lainnya nih. Yang pertama itu new, terus account type-nya tuh account receivable. New account receivable. Ini account receivable. Terus 1300 ya. Ini tiket account. Save. Available. Terus oke aja. Atau kita langsung ada venue. Nah, terus ini masuk ke other current asset. Other current asset. Kita pilih yang 1400. Allow for the full. Nah, karena di sini ada uh, keistimewaan. Jadi ini tuh minus. Dia ada di kredit. Jadi nanti kalau sakit, misalkan kita isi opening balance-nya nih, ini depannya tuh harus min terlebih dahulu. Minus gitu. Oke aja. Oke aja. 1400.
Terus kita buat lagi akun yang lain. Merchandise inventory. Ini tuh other current asset. 1.500. Hmm, guys. Ini. Oh, terus LT new. Hmm, Store price. 1.600. Hmm, tuh, supplies. Terus LTN lagi. Ah, LTN lagi ini 1.300. Sampai yang prepaid insurance. LTN new lagi. Insurance. Insurance. Oke, LTN new 1.800. Enter. Prepaid. 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 Prime. LTN new. Terus 1.900. Enter. Prepaid. Text. Nah, kalau udah semua klik OK, terus kita cek terlebih dahulu ya. 1.900, 1.800, 1.700, 1.600, 1.500, chest inventory, 1.400 allowance, ini benar. 1.300 account receivable, 1.200 petty cash, 1.100 ini, 1.100 dan aset. Nah, kalau udah aset, bagian-bagian aset ini udah semua kita masukin, terus kita bagian ke liability. Belum, fixed asetnya belum. Terus kita fixed asetnya belum ya. Kita ini dulu fixed aset. Seribu 100. Ini kita klik new aja lagi. Um, Ini ya, equipment akun. Ini isinya tuh fixed asset 2.100. Terus equipment at cost. LT new 2110 untuk equipment akun. Setelah itu, setelah kita masukkan semua, oke, kita masuk ke yang liability. Nah, bagian liability ini yang trade creditors itu kan ada ya. Nah, ini tuh jadi account payable, trade creditors ini. Yang trade creditors ini kita ganti jadi account payable.
account numbernya itu 1100. Terus oke. Terus bagian yang GST College ini type-nya tuh other current liability 1.500. Nah ini GST College kita ganti jadi PPN Farm. Terus pada bagian GST Pay kita ganti juga. Ini 1.600. Ini PPN income. Sudah klik OK. Hmm, 21.600 dan 21 payable. Bentar, kita lanjutin setelah kita tadi. uh, Oke, kita masuk ke akun list dulu. Setelah kita tadi membuat akun account payable-nya, PPN account dan PPN income-nya, kita bikin akun lainnya. Yang pertama itu ada uh, cara bikin akun lainnya itu klik new. Terus kita bikin headernya terlebih dahulu, yang header. Terus tab-nya liability ini 2.100. dua dua seribu, dua strip 1.000 itu current liability. Liability. Terus klik new lagi. Ter- um, 2.000 itu long term liability. Oke, kita cek dulu current liability-nya 2.100. Ini current liability, terus ini ada long term liability. Nah, setelah selesai membuat akun headernya, kita membuat akun-akun yang bersangkutan. Klik new, terus other current liability, pilih ini. Ini aset masih ini, other current liability. Nah ini terus akunnya itu 1.200. Itu ada expense payable, expense payable 1.112.000, benar. Terus masuk ke sini 1.300 income tax payable, income tax payable. Terus ALTN 2.400 PPN payable.
Kalau udah klik OK, cek lagi 12.000, 1.200 expense payable, income tax payable, PN payable. Nah, kalau kita udah masukin yang semua current liabilities, kita masukin yang long term liabilities-nya. Klik new, terus long term liability akunnya itu 2.100. Oh, ini. Bentar dulu. Nah, pada bagian AP accrual inventory kan dia 2.100 ya. Ini kita ubah jadi bank pertengah tahunan. Ini long term liability. Bank pertengah tahunan. Oke, udah pas. Terus kita masuk ke bagian equity. Equity yang sekarang. Kita udah masukin semua nih bank pertengah tahunan, PPN income, PPN outcome, income tax payable, expense payable, account payable. Nah, kita masuk ke bagian equity. Kita pada menu return returned earnings, kita ganti jadi capital stock. Nah, akunnya itu 1.100, 3.100. Oke. Terus pada bagian yang kalau udah tuh kita buat akun yang baru lagi. Akun list. Oke. Kita pilih yang 1.200 itu definisi. New lagi 1.300 ke income summary. Tapi sebenarnya itu di bagian equity sebenarnya ada perbedaan. Untuk 311.000 ini kita masukin aja Andrian Capital aja deh. Sesuai sama yang ada di sini. Andrian Capital. Terus menilai nanti aja. Yang 1.200 ini kita ganti Andrian Drawing. Oke kan? Ini draft. Oke. Nah, jika kita sudah memasukkan semua bagian equity-nya, em, kita masuk ke bagian income. Income atau revenue ya. Sini ada revenue, terus pada bagian income kita langsung klik new aja. 4. Nah, 1.100 ini sales. Terus oke. Ini lagi sales return. 4. 4.
1.200 sales. Hmm, oke. Terus kita beralih ke cost of sale atau cost of goods sold. Kita klik new, terus sebentar. Ini cost of sale 5. Ini klik new, terus kita isi 1.100. Oh, good. Oh, terus klik OK. New lagi. 5.200. Play, pay, pay, pay. Oke. Terus kita lanjut ke bagian expense. Expense itu, nah sini kan ada wages and salaries. Itu kan kita ada ya. Nah kita ganti ke nomor akunnya jadi 1.700. Oke. Terus yang employee expense ini ganti jadi other operating. Ininya 1.800. Oke. Terus kita tambahkan akun-akun yang lain. Mulai dari ini. Mulai dari advertising expense sampai rent expense ya. Kita masukin aja langsung 6.000. 6.000 advertising expense. Oke. Terus new lagi 1.100. Itu ada telepon and electricity. 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 Hmm, um, nah kayak gini deh. Oke. Terus kita masukin lagi 1.200. Buat store supplies expense. Terus 1.200. Terus kita
Ini lagi 1.300. Ini bed, mas, debts, bed, debts, expenses. Ini lagi, terus 1.400. Ini untuk depreciation. Depreciation expense, I'll tell you. Um, ini insurance expense, insurance expense. Nah, ini terakhir nih. Health and new, health and new, even rent expense. Nah, kalau udah, bentar. Kalau udah kita cek dulu. Advertising expense sambil 100, telepon and electricity 100, 1.200 tuh store supplies expense, bad debts expense, depreciation 1.400, insurance expense 500, 1.600 rent expense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita masuk semua, kita lanjut ke other current, other income, other income. Nah, di sini kita masukin interest revenue. Jadi kita langsung aja new. Akunnya 1.100. Ini interest. Oke. Nah, dia cuma satu doang kan, jadi kita langsung ke other expense and losses. Ini kita masukkan other expense kan kita ada masukin item ya. Other expense. Nah, contoh ada 3. Oke, ini kan kita langsung ini aja. Ininya tuh type-nya other expense. Memastikan semuanya tuh benar ya. Oke, ini lagi 900 bank service charge. Terus ini lagi 200 income tax expense. Nah, cek lagi ada interest expense dan service charge. Oke, setelah kita memasukkan semua akun-akunnya, kita akan mengatur pengaturan pajaknya. Ini langsung close aja. Sini tuh ada pengaturan pajak, maka kita ubah dulu di Mayop dengan cara kita masuk leads, terus tax codes. Nah, kita bagian ini nih kita hapus semua kecuali good and service tax dan not reportable. Hapus dulu.
Soalnya yang good service. Good and service tax nih nggak usah kan. Terus sama not reportable. Nah, kalau misalkan udah menyisakan good and service, good and service text-nya dan not reportable-nya kita ubah bagian good and service text-nya itu text code-nya jadi PPN. Terus untuk deskripsinya jadi pajak tambahan nilai. Tarifnya 10% sesuai sama soalnya. Di soalnya tuh tarifnya 10%. Terus udah oke. Bentar, bentar. Ininya 2001, 21.500, 1.600. Oke, udah. Nah, untuk yang bagian not reportable-nya kita ubah jadi tidak kena pajak. Terus ini udah benar. Jadi kita oke. Terus langsung close aja, klik close. Udah diganti tadi. Nah, terus kita kemudian akan masuk ke dalam langkah bagaimana caranya untuk membuat data customer dan supplier. Data customer dan supplier itu yang ini. Nah, kita masuk ke setup, terus link account. Pada account banking ini, klik yang ini. Terus undeposit funds ini kita ganti uh, cash in bank. Yes, account. Yes. Nah, kalau udah jadi cash in bank, terus yes account, lalu kan kita udah yes account, terus kita klik oke, terus kita masuk lagi, setup, link account, sales account, terus pada bagian trade debts, trade debtors, ini kita ganti jadi account receivable. Account receivable yang ini, 1.300. Nah, udah ada account receivable terhadap cash in bank, terus oke. Terus kita masuk lagi, klik setup, line account, purchase account. Nah, di sini udah bener untuk ininya akun payable terhadap cash in bank. Tapi sini ada centang, jadi kita hapus tuh centangnya. Terus, klik oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam langkah di mana untuk memasukkan nominal untuk trial balance-nya. Sini. Jadi kita akan masukkan nilai input saldo awal atau trial balance-nya. Caranya itu masuk ke setup, terus pilih ke balance, terus account opening balance. Nah, sini kita masukin sesuai dengan yang ada di soal. Ini 41, 520. Webster nggak ada. Terus kita masuk ke petty case. 9.800. Oke. Terus account receivable 85. Nah,
Pada bagian allowance for doubtful debt, dia tuh mendapatkan perlakuan khusus, di mana em, jadi dia tuh apa sih namanya? Jadi kita tuh sih dia termasuk akun dalam akun kontrak. Nah, akun ini tuh mendapatkan perlakuan khusus. Jadi kita akan di depannya tuh ada minusnya gitu. Karena di sini ada keistimewaan yang termasuk pada aset. Jadi di kredit itu kita gunakan minus terlebih dahulu di depannya. Jadi kita scan ini minus. Minus karena dia dikreditkan. Jadi dia tuh akun kontra. Jadi dia mendapatkan perlakuan khusus di minus depannya. Gitu. Terus untuk merchandise inventory itu 520. Terus untuk store suppliers itu 9.800. Terus untuk prepaid insurance itu 15.300. Terus untuk prepaid range itu ada di angka 21.300. Nah, terus untuk prepaid tax itu 15 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke yang fixed assetnya di equipment at cost-nya 63.300. 3.323. Nah, equipment akun akun debt juga ini dia tuh harusnya di minus juga sih. Jadi dia juga ada seperti akun allowance for full debt. Jadi dia mendapatkan perlakuan khusus. Jadi ini minus 16.500 akun kontrak. Terus kita masuk ke liability. Ini ada akun payable-nya 69.300. Terus untuk expense payable-nya 69. Untuk account payable-nya itu 69.300. Untuk expense payable-nya itu di 3.900. Terus untuk di bagian income tax payable-nya kosong, terus PPN payable-nya diisi 1.500.000. Terus untuk Bank Permata Loan ini ada di 301. Terus untuk yang di Andrian Capital masuk ke dalam equity sekarang. Andrian Capital ini nih 36.250. Terus untuk Andrian Drawing-nya ke sama kayak tadi dia mendapatkan perlakuan khusus. Maka jadi harusnya kan dia di kredit tapi dia ada di debit. Jadi minus depannya kontra 5.400.000. Terus untuk income summary-nya ini nggak ada ya. Terus bank mata masuk ke sales 503.300. Terus untuk cost of goods sold
314 100. Terus untuk rate paid-nya 8.800.000. Selanjutnya kita masuk ke yang ke expense. Ini ada 314.100. Terus ada fake, bukan, advertisingnya itu 4.200.000. Oke. Terus telepon and electricity expense-nya 8.700.000. Terus store and supplies expense itu ada di 4.750. Terus bad debts expense-nya itu 15.100.000. Depreciation expense-nya 16.500.000. Terus insurance expense-nya 14.300.000. Terus rent expense-nya itu 2.300.000. Terus ada other operating expense. Belum. Expense tadi kita sini ke sini ya. Nah, ini 36, 36, 600, 36, 300 untuk wage and salaries. Terus other operating expenses 9.300.000. Nah, pada bagian interest revenue kita masuk ke bagian other income. Terus revenue itu 6.100.000. Terus kita masuk ke bagian other expense. Interest expense-nya ini 9.480.000. Bank service-nya ini 6.600.000. Nah, di sini kan udah ada nih tulisan amount left to be allocated nol. Jadi kalau misalkan udah tulisan kayak gini, amount left to be allocated nol, maka data yang sudah dimasukkan tuh sudah benar. Tapi jika datanya tuh masih belum nol, tuh masih ada data tertinggal karena di sini kita udah nol, maka datanya tuh sudah benar ya. Sudah dimasukkan semua dengan benar. Terus kita langsung oke aja. Nah, selanjutnya itu kita masukkan data, input data customer and supplier. Nih, caranya itu klik, taruh sini dulu. Nah, klik cut file. Cut file-nya itu yang di sini. Di sini dulu ya. Cut file, terus kita cut list. Oke. Terus pada menu customer, kita klik new. Nah, customer yang pertama itu kan ada namanya Tekno Komputer. Enter. Card ID-nya. Card ID-nya tuh yang ini ya. C. Gede. C01. Terus buat address-nya itu jalan balik. Jalan Payasa nomor 22 Komut Bandung. Nomor teleponnya 022 623 0197. Oke. Terus ALT new. Kita masukkan lagi customer terbarunya yakni Trans Komputer. Customer selanjutnya. ID card-nya itu C002. Terlagi address-nya itu Jalan Cileunyi Raya nomor 70 Bandung. Nomornya itu di 022 723 9454. Nah, Altenio lagi kita masukkan customer yang ketiga yakni ini juga komputer.
enter, ID-nya tuh C0003, C003, next lagi, enter lagi, itu jalan Sukasari, nomor 12 Bandung. Oke, terus kita masukin nomor teleponnya 022 621 0164. Ya, meja komputer. Terus kita alt new, masukkan customer yang keempat, yakni Prima Komputer. Komputer. Ini C004. Enter, enter, ada ketemu address, terus kita tulis alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung. Untuk teleponnya itu di 022 622 1234. Nah, jika kita sudah memasukkan semua data customernya, kita klik OK. Terus kita lanjutkan ke memasukkan data supplier. Caranya sama seperti daftar, seperti data customer. Ini yang supplier, kita klik dulu yang supplier. Terus new. Supplier yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Card ID-nya S001. Enter, enter. Alamatnya di BEC lantai nomor lantai 1 nomor 12 Bandung. Sebagai nomor teleponnya 022 630 33 4 3334. Alteniu. Supplier kedua adalah CV Setia Abadi. Di enter, card ID-nya S002. Enter lagi sampai address. Ini BIP lantai 3 nomor 31 Bandung. Nah, phone numbernya 022 380 2900. Terus kita masukkan supplier yang terakhir, supplier ketiga LT New adalah PT Lodan. Enter. ID cardnya S003. Terakhir sampai address. Addressnya tuh di ITC nomor lantai 2 nomor balik ini. Ini ITC-nya juga harusnya gede. Nah, kita menyesuaikan di soal ya. Bandung. Nah, ITC lantai 2 nomor Kusuma di Bandung dengan phone numbernya itu di 022 630 1234. Terus kalau udah kita masukkan semua data customer dan supplier, kita klik OK, lalu close. Kita cek dulu deh. Kita Jaya 1, Setia Abadi 2, dan 3. Terus untuk customernya C001 Tekno, 02 Trans, Oke, 03 Mega, 04. Nah, kalau udah sesuai sama yang ada di soalnya, kita close. Terus kita akan langkah selanjutnya tuh yakni untuk memasukkan input saldo piutang dagang.
Caranya tuh klik setup, masuk ke balance, terus pilih yang customer balance. Nah, di sini tuh kita akan menginput data per invoice-nya. Ini gini nih. Gimana ya cara bilang? Yang gini aja. Nah, di sini kan ada 4 data customer ya. Jadi kita isi yang pertama itu ada Tekno komputer, klik yang add cell, terus enter, ininya Tekno komputer ya. Nah ini, bentar. Tekno komputer, terus klik add cell, terus enter untuk ganti termsnya. Ini payment in due-nya menjadi a given of days. Terus untuk balance due days-nya kita ganti jadi 30 ya. Ya, payment in due. Payment in due a given of days. Terus balance due days-nya ada 30. Terus klik OK. Wis itu untuk invoice-nya itu sini tuh F yang gede 11 strip 12. Untuk tanggalnya itu di 25. Kayaknya dia bulan dulu deh. 11 ini 25 2020. Nah, untuk nama atau memonya itu saldo awal utang dagang. Nah, untuk total including tax-nya ini kita pakai jumlah total keseluruhan yang ini. Jadi PPN outcome ini udah benar sih. Ini tuh sebesar 34 juta 100.000. Nah, jadi pada bagian total including teksnya ini kita pakai jumlah total keseluruhan PPN outcome sebesar 34 juta 100. Terus untuk teks code-nya itu PPN, setelah itu kita record. Oke. Terus itu kita add cell lagi, kita pakai add cell. Yang kedua itu trans komputer, use kata customers. Nah, bagian termsnya kita ganti di bagian paymentnya itu sama kayak tadi, a given of days. Terus balance due day-nya kita ganti jadi 30 sama kayak tadi. Oke. Terus untuk invoice-nya sini kita ganti jadi F11 20. Ininya itu di tanggal sebentar, ini harusnya si Tekno ya tadi. Kan tadi bentar.
Nah, itu setup, balance, kata over balance. Oke, Excel. Lanjut ya, kita masuk ke yang tadi, masukin lagi tadi, transkomputer. Terus ini ganti jadi given of days, ini balance due days-nya 30. Terus oke. Invoice-nya itu F step 11 bulan 5 bulan 11 tanggal 29 2020. Terus memonya kita jadi nanti saldo awal piutang dagang. Nah, total includingnya tuh kita masukkan total keseluruhan kan. Itu saja 28.600.000. Nah, terus udah kita masukkan jumlah total PPN outcome-nya 8.600.000, tax code-nya PPN, terus setelah itu kita record. Oke, udah masuk ke Tekno Komputer 34.100, terus Trans Komputer 28.600. Terus kita add cell lagi untuk masukin yang data customer ketiga, yakni Mega Komputer ya. Kita pilih Mega Komputer. Untuk terms-nya kita ganti kayak tadi di bagian payment in due-nya in a given of days, terus balance due days-nya 30. Terus klik OK, terus invoice-nya F11 10. Untuk tanggalnya itu dia di tanggal 23. 23. Memonya kita ganti jadi saldo awal piutang dagang. Nah, total including tax-nya kita masukin yang di sini. 19.800.000. Nah, setelah kita masukkan total including tax PPN outcome-nya, terus tax code-nya udah PPN, terus itu kita klik klik yang record. Oke. Terus kita add cell lagi untuk memasukkan data yang terakhir, yakni customer Prima Komputer. Use customer. Bagian termsnya kita ganti lagi kayak tadi in a given of days, terus balance due days ini ke 30, terus klik OK. Nah, invoice-nya di sini isi yang abstrak ini urus 14. Tanggalnya tuh di tanggal 24. Nah, ini memonya kita ganti ke saldo awal utang ya yang total including tax-nya 3.300.000. Nah, setelah kita masukkan total including tax-nya, total including tax PPN outcome-nya 3.300.000, terus tax code-nya PPN. Setelah itu kita klik record. Oke. Oke. Terus setelah itu kita add cell. Nah, di sini which other total. Your total outstanding invoice equal the balance of your line receivable account. Give any some. Ntar, kita masukinnya 19.800 untuk yang mega komputer. Terus yang prima ini 3.300.000. Terus untuk yang tekno komputer 30.100. Terus untuk yang ini 8.600.000.
Hmm, kok nggak tulisan congratulations? Ah, bentar. Ya lanjut, kan kita udah masukin semua datanya. Terus kita langsung close aja. Ini udah bener kan, udah balance 8.500.000. Terus oke, close. Terus selanjutnya kita akan masukkan atau input saldo utang dagang. Nah, ini tuh langkahnya tuh sama kayak yang masukkan piutang datang tadi. Jadi kita akan melakukan hal yang sama terhadap pengisian saldo utang dagang untuk supplier, yakni kayak seperti cara sebelumnya, yakni klik yang setup, terus klik yang balance, pilih yang balance, terus kita ke supplier balance. Nah, supplier balance, terus kita akan input data per invoice-nya. Di sini kita add purchase, nih saldo utang, ini kan piutang, ini utang. Add purchase, kita pilih yang pertama itu PT Makmur Jaya, di supplier. Nah, bagian terms-nya kita ganti jadi in a given of days. Terus balance due days-nya itu 30 sama kita tadi. Terus kita, oke. Nah, bagian PO-nya kita isi no fakturnya yakni C.15.234. Untuk tanggalnya dia di bulan 11. Tanggalnya tanggal 23, tahunnya 2020. Nah, memonya ini kita masukkan saldo awal utang dagang. Untuk total includingnya kita masukkan yang di sini 23.100.000. Nah, terus text code-nya kita ganti jadi yang NT. Tidak kena pajak. Use text code. Setelah itu klik record. Oke. Terus add purchase lagi. Kita masukkan ke yang kedua tuh CV Setia Abadi ini ya. Terus supplier. Termsnya kita ganti in a given of days. Balance due days 30. Terus udah oke. Ya, terus date-nya itu bulan 11 tanggal 20, 2020. Memonya saldo awal, yes, utang, utang dagang. Terus total including tax-nya itu 17.600. Tax code-nya kita pilih yang NT. Tidak kena pajak. Use tax code. Terus setelah itu kita record. Oke. Terus add purchase lagi. Masuk ke yang terakhir, yakni PT Lodan. Use supplier terakhir kita nih. Terus ke terms kita ganti in a given of days. Terus balance due days-nya 30. Terus oke. PO-nya itu adalah FK 2011. Tanggalnya itu tanggal 28. Oke. Ini yang saldo awal utang dagang. Total including teksnya kita masukkan angka di sini. 28.600.
text code-nya kita pilih yang NT. Tidak kena pajak. Use text code. Terus kita record. Nah, kalau udah congratulation seperti ini berarti sudah memasukkan utang dagangnya itu sudah sama nih dengan akun payable trial balance-nya. Artinya itu pengisian atau peninputan itu sudah benar kalau kita close aja. Ini oke, oke, terus close. Nah, close. Nah, nanti kan kita udah bener tuh masukin untuk saldo piutang dagang dan utang dagangnya. Selanjutnya tuh kita akan masuk ke dalam langkah input persediaan barang dagangan. Nah, caranya tuh klik yang inventory, terus kita masuk ke yang item list. Nah, di sini tuh kita akan klik atau pilih new-nya, pilih yang new. Terus masukkan yang ini ya. Oh, ini persediaan dagang tuh yang ini. Nah, kita masukkan item number pertama itu yang ini. 1230 P. Terus enter. Untuk namanya itu IBM. Ini nama itemnya. IBM P230. Terus enter. Nah, untuk ada tiga pilihan kan. Ada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Ini kita semua, kita pilih checklist semua. Terus pada bagian cost of sales account kita pakai COGS. Nah ini is account. Terus yang pada income account for tracking sales kita kita menggunakan sales sales ini is account 4114.100. Terus yang terakhir tuh kan ada asset account for item inventory. Nah, itu kita pakainya yang merchandise inventory. Merchandise inventory. Nih, 1.500 account. Nah, setelah itu, udah buying details, buying unit, ke buying details. Terus itu kita ke buying details yang di sini nih. Nah, ini untuk buying unit of measure-nya, kita menggunakan unit plus unit. Terus lalu untuk text code-nya itu text code winbound-nya itu kita pakai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah ini use text code. Terus itu lalu kemudian klik yang selling details. Nah ini pada base selling price ini masukin harganya nih per unitnya, price per unitnya itu 16 juta kan. Terus selling unit of measure-nya kita pakai unit dan text code when sold-nya kita menggunakan PPN. Setelah itu kita klik OK. Selling unit of measure kita pakai yang unit kan, ini pakai yang unit. Terus untuk text code when sold-nya itu kita menggunakan PPN. Terus kita use text code. Habis itu kalau udah pastiin selling unitnya itu udah di unit, terus text code when sold-nya itu udah di PPN. Ini juga
best selling price kita juga udah masukin 16 juta. Setelah itu kita klik OK. Terus kita klik new barang dagangan yang kedua, yakni A60 PC. Enter. Namanya itu aja Strip 60. Terus enter. Nah, pada bagian yang tiga ini I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Ini kita cek ke semua. Nah, pada Nah, karena ini sudah masuk semua, kita langsung ke buying details. Sama seperti sebelumnya, itu ini unit, ini PPN, terus kemudian klik yang selling details. Ini untuk best selling price-nya itu 12.500.000. Nah, ini selling unit of measure ada unit, terus text when sold-nya di PPN, terus ini juga udah buying unit of measure ada unit. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, ini A60 PC Acer P60. Udah, kalau udah kita langsung klik OK aja. Setelah itu close. Ini 16 juta, ini 12.500.000. Itu close. Selanjutnya kita akan membuat kartu persediaan dan langsung kita cek. Langsung kita klik yang set item prices. Nah, dimana inventory kita itu kita pakai average cost. Average, iya kita pakai yang average cost. Nah, itu kita klik OK. Ini nih, klik yang average cost. Klik OK. Average cost. Oke deh. Bis itu ya average cost sih. Udah oke. Terus kita kemudian tuh memasukkan quantity dari inventory kita atau saldo awal barang dagang. Caranya tuh yaitu klik count inventory. Di sini ada menu count inventory nih yang ini. Terus di sini di situ ada menu counted. Nah, kita masukkan IBM 20, IBM 20. Itu inventory. Di sini ada menu counted. Terus kita masukkan IBM 20. IBM. Oh, ini pada bagian IBM ini countednya tuh kita masukin 20. Terus pada Acer itu kita masukin 16. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita klik adjustment inventory. Lalu di bagian default adjustment account itu klik yang 1.500 yakni merchandise inventory. Nah, ini. This account. Terus klik yang opening balance. Continue. Nah, ini yang bagian klik opening balance-nya ya. Nah, di sini
Pada bagian date itu kita ganti jadi 31. Ini 31. Ini 12. Ini 31/2020. Dan untuk memo yang ini itu saldo awal, saldo awal persediaan, saldo awal persediaan barang. Hmm, hmm. Nah, untuk unit cost-nya kita isi 16 juta. Terus untuk yang ini A60 PC itu enter aja, kita unit cost-nya tuh isi di 12 juta, 12.500. Nah, di sini udah sesuai kan, kuantitinya 20, unit cost-nya tuh price per unit itu 16 juta, jadi total jumlahnya tuh atau amount-nya itu 320 juta. Nah, untuk yang 60 visi, kuantitinya tuh 16, unit cost-nya tuh 12.500, jadi total atau jumlahnya tuh atau amount-nya itu 200 juta. Setelah itu, kalau udah selesai, kita klik yang record. Nah, setelah itu kita masukkan saldo awal persediaan dagang kita akan beralih ke dalam transaksi-transaksi yang pertama, yaitu bukti penerimaan kas yang yang berarti ada membayar piutang kita atau penjualan secara tunai dari Tekno Komputer. Nah, bagaimana sih cara memasukkan pencatatan ke dalam mayopnya? Caranya itu yaitu klik yang sales, pilih yang sales, terus kita klik yang receive payment. Nah, sini tuh kan sudah ada layout customers-nya. Nah, kita pilih yang Tekno Komputer. Ini, ini kita masukkan dokumen yang ini ya. Nah, terus amount receive-nya itu 3.400.000. Enggak, kita masukin yang di sini. Kita masukin jumlah yang ini. Amount receive-nya itu 34.100.000. Terus untuk payment methodnya itu kita pakai yang nih, Checkway. Pakai yang cek. Terus untuk ID-nya kita masukin yang sini. Bener deh, kita masukin yang ini. Untuk ID-nya itu kita details. Nah, ya, ID itu yang ini nih, yang ID. Ini masukinnya yang nih, BKM 12/1 sebesar yang kita terima cek ya, dari Tekno Komputer sebesar 34.100.000. Terus ini nomornya tuh ID-nya tuh BKM 12/1. Date-nya itu nih. Berarti ini 12 ya. Ini 3/2020. Terus memo payment-nya itu penerimaan pas. Penerimaan pas. Nah, terus setelah itu kita klik yang bagian amount applied ini. Bagian ini sampai 3.100.000. Jadi di sini nanti tuh total applied-nya itu jadi 0. Out of balance-nya.
Nah ini nih. Ini udah kan? Ini udah out of balance-nya. Setelah itu kita klik record. Ini fix. Nah, ini kita pastiin sampai out of balance-nya tuh 0. Terus record. Habis itu, setelah itu kita cancel. Nah, kemudian tuh di sini kan ada voucher kas kecil. Itu penerima. Terus kan kita masuk ke bukti penerimaan kas. Terus sekarang kita masukin voucher kas kecil. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencatat kas kecil? Yang pertama itu klik yang banking. Nih, yang banking ini. Terus kita pilih yang spend money. Nah, di sini kan ada nih 1.100 cash in bank. Itu diganti jadi petty cash. This account. Terus, nah, ini deh. Terus, terus udah udah petty cash. Terus kita, karena di sini kita akan mengisi kas kecil ya. Nah, di sini tuh memang pembayaran telepon. Di sini tuh memonya itu untuk em, ini pembayaran listrik dan telepon. Pembayaran telepon dan listrik. Ini itu pembayaran. Nih, telepon dan listrik. Nah, terus untuk date-nya itu di tanggal 4 bulan 12 ini. Terus untuk amount-nya harusnya harusnya nih. Coba bentar. Cancel dulu deh. Kan spend money. Terus kita pilih yang petty case. Terus account. Terus bagian yang ini. 4 2020. Benar untuk card dan paginya tuh ya diisi. Ini kan pembayaran telepon dan listrik. Terus mau untuk amountnya yang ini, nah ini tuh diisi sebesar yang di sini, yang ada di sini, di ceknya, di faktur atau ceknya 975.000. Nah terus kalau udah dimasukin 975, kita nah di account kita klik yang ini nih, kita klik yang beban mana yang akan dibayar, yang akan dibayarkan. Jadi kan tadi kan kita bayar telepon dan listrik. Jadi kita cari beban telepon dan listrik. Nah, ya.
Oh, di atas berarti. Bentar. Payable. Nah, ini nih. Telepon and electricity expense. Terus itu kita is account. Ini kan 6 6 tips 1100. Kalau udah, terus out of balance juga udah nol. Itu berarti kita udah berhasil masukin ini. Habis itu kalau udah out of balance itu nol. Habis itu kita klik record aja. Habis itu kita cancel. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktur yang ketiga, yaitu penjualan dari PD Pelangi kepada Trans Komputer. Nih, terus ini kepada Trans Komputer. Nah, bagaimana sih catatannya? Cara penyatatannya tuh yaitu di sini kan karena faktur kan berarti penjualan secara kredit. Maka kita klik sales, terus kita klik enter sales. Nah, itu di sini kita ubah layoutnya menjadi item. Layoutnya ini ya. Ah, ini. Layoutnya tuh menjadi item. Nah, setelah itu, kemudian text inclusive. Teks inklusifnya kan dicentang ya. Jadi terus kita hilangkan centangnya. Terus hmm, customers kita pilih yang karena kan yang beli yang ini kan tekno komputer ya. Kita pilih yang tekno komputer. Eh, transkomputer. Maaf, maaf. Transkomputer di sini. Itu kita bisa kita ubah bagian payment ini. Bagian terms. Nah, nah sini nih kita ubah di bagian terms itu sama kayak sebelum. Seperti yang sebelum-sebelumnya itu yang in a given of days. Terus kita balance due date itu jadi 30. Nah, terus lalu ini oke aja. Nah, customer PO invoice F strip 12 F12 strip 1. Nih, customer PO. Terus untuk date-nya itu di tanggal 6 Desember 2020. 6 2020. Terus di sini kan dia beli 9 tab. Membeli kan. Jadi kan dia membeli 9 ya. Lalu tab saja beli. Hmm, dari sini coba kita tap. Tap. Nah, 9. Gitu kok. Oh, nih. Shipment. Klik lagi. 8 price-nya itu 18 juta.
pokoknya. Bentar, bentar. Customersnya ini terus udah kita cancel dulu, guys. Nah, kita kan karena kan tadi kan ini termasuk ke dalam eh, penjualan secara kredit ya. Jadi kita kita masuk klik sales kan, terus kita masuk ke yang receive ini. Nah, terus pada bagian ini, bentar, bentar. Maaf, maaf, maaf. Untuk yang ini, faktor ketiga ini kan karena dia penjualan ya, penjualan kepada transkomputer. Nah, jadi kita klik sales, terus karena kita klik pilih sales ini karena kan dia faktur ya, jadi penjualan itu secara kredit. Nah, kita tuh kan klik sales, terus enter sales, bukan receive sales. Terus kita ubah layoutnya menjadi item. Nah, ini oke. Terus udah kita masukkan customersnya tuh transkomputer. Nah, gini. Terus untuk termsnya kita ganti dulu jadi in a given of days. Terus balance due date-nya 30. Terus oke. Terus itu, nah bagian yang teks inklusifnya kan dicentang ya. Nah ini hapus aja centangnya. Terus habis itu untuk invoice-nya kita isi di uh, yang tadi, yang F12 ini. F12 tip 1. Date-nya itu 6 Desember 2020. Terus habis itu kita ini sini tap switch aja. Tap sampai ini. Nah ini ketemu IBM lagi. Price-nya tuh di sini 9. Di sini kan dia udah 9. Terus ini ini IBM dengan harganya itu 18 juta. Price-nya itu 18 juta. Baru kan jual 18 juta ya. 19 juta. Nah, terus totalnya jadi 162. Terus di sini dia quantity shipment 7. Tap aja sampai ketemu yang asar ini. Terus use item. Tap lagi untuk harganya itu 14 juta. Nah, terus di sini tuh balance due-nya itu sama dengan total di faktur, yakni 286 juta. Kalau udah kayak gini kan kita udah masukin semua nih. IBM-nya 9, totalnya 162 juta. Terus ini yang Acer P60
60 itu tuh kuantitas 7, total ini 14 juta, 198. Jadi 98, 162. Nah, terus jadi di balance due-nya tuh udah sama, yakni 286 juta. Terus kalau udah kayak gini, klik record, terus cancel. Oke, nah transaksi selanjutnya yaitu retur penjualan nota kredit. Retur yang dilakukan oleh Transkomputer mengembalikan barang dagang. Jadi Transkomputer ini mengembalikan barang dagangannya. Nah, bagaimana cara mencatatannya? Yakni klik yang tutup klik sales, terus kita klik yang enter sales, terus kita ubah layoutnya jadi item lagi. Terus oke. Bis itu untuk customersnya kita pilih yang trans komputer karena yang melakukan eh retur penjualannya kan trans komputer kan. Jadi kita use trans komputer. Habis itu untuk termsnya kita ubah. Nah, di bagian payment is due-nya itu kita ubah menjadi in a given of days. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan balance due days-nya itu 30. Kalau udah, klik OK. Nah, untuk teks inklusifnya, ntar, tuh udah pastiin dia tidak ada centangnya. Jadi udah dimatiin centangnya. Terus untuk invoice-nya, ini kita pindahin sini lagi. Sini aja dulu deh. Nah, untuk invoice-nya itu dia di nomor yang yang ini 12/1. Date-nya itu tanggal 7 Desember 2020. Nah, terus untuk transkonverter ini kan meretur barang, maka barang yang diretur tuh dikasih tanda ini -2. Terus tap sampai, nah ini IBM. Terus kita klik IBM-nya, tap lagi. Price-nya itu harganya 18 juta. Sesuainya sama yang di sini. Nah, terus totalnya tuh jadi 36 juta. Iya benar. Terus selanjutnya kita masukkan juga yang Acer. Ini kan dia sama kayak sebelumnya ya. Terus jadi kan dia mengeluarkan satu. Jadi ini -1. Terus tape sampai Acer P60. Terus item harganya itu 14 juta. Enter. Nah, totalnya itu nih pindah dulu ke atas sini. 14 juta. Oke. Nah, terus kita klik record. Karena sini kan udah balance due date-nya udah sama nih, 55 juta. Sini. Kita cek juga nih buat yang fakturnya, nomor fakturnya NK121 127. Oke, udah benar semua. Terus balance due date-nya juga udah 55 juta seperti yang di sini. Terus kita klik record aja. Terus cancel. Nah, lanjut ke yang selanjutnya. Transaksi keempat ini setelah tadi kita menginput data retur penjualan, nah kita tuh di sini tuh masih di bagian sales registers. Nah kita nih bagian sales registers, kita ubah yang nih date from-nya. Nah ini nih. Kita ubah date from-nya tanggalnya menjadi 01/01/2020 to 31, ini 12 versi 12, ini 31, ini 2020. Terus, terus kita
Kita ke returns and credit. Returns and credit ini bagian atas and credit. Nah, di sini tuh ada transaksi sebelumnya kita masukkan. Nah, ini lalu kita klik apply. Ya, ini yang kita masukkan sebelumnya. Terus kita klik yang apply to ini, apply to sale. Nah, terus apply to sale di sini. Nah, ini memonya tuh diganti jadi retur penjualan. Terus untuk ID-nya kita pakai yang NK 12-1. Yang ini ke 12-1. Terus untuk date-nya itu di tanggal 7/12/2020 ya. Terus itu untuk transkomputer ini. Nah kan dia kan meretur barang ya. Transkomputer depannya. Nah untuk transkomputer kan dia retur barang. Maka barang yang diretur dikasih tanda -2. Dan diretur itu yang ya record dulu nggak? Coba deh. Hmm. Oh ini 12. Ini 7. Maaf nih salah. Terus ini tuh barang yang diretur tuh apa ya sih? Cek ini lagi. Cek lagi. Bentar-bentar. Nah, tadi kan kita ternyata tuh tadi kan dia meratur barang itu tanggal 6 ya. Jadi ini udah klik enter. Terus dia kan out of blast-nya udah 0 nih. Jadi udah jadi record retur barang itu sudah tercatat gitu. Klik pada amount apa ini kan udah. Terus out of balance juga udah 0. Terus kalau udah 0 tuh berarti kan sudah tidak ada retur barang itu juga udah tercatat. Terus juga udah tidak ada recordnya, tidak ada, setelah udah nggak ada lagi transaksinya, jadi kita langsung record aja. Terus nah di situ tidak ada returns and credit selanjutnya. Kan nih no sales can be ini, yang ini terus kita close aja. Terus selanjutnya transaksi terakhir yaitu pembelian yang ini. Pembelian bagaimana cara mencatatnya? Kita pertama tuh kita pilih yang ke purchase, terus kita klik yang enter purchase. Nah, sini tuh jangan lupa bahwa ubah layoutnya menjadi item. Ya, oke. Terus, em, kemudian teks inklusifnya juga kita hilangkan seperti sebelumnya. Kita pilih untuk suppliernya itu PD Angkasa. Kita pilih untuk sepatu CV Setia Abadi, Steve ini nih. CV Setia Abadi, supplier. PD Angkasa itu kita ya.
Maksudnya kita pilih supaya setia abadi. Terus eh untuk termsnya di bagian ini tuh kita ubah jadi in a given of days. Terus blue balance due days 30. Ini oke aja. Terus pada ini purchase nih kita isi di 0 F06. 06 date-nya itu 26 ini 12 26 2020. Terus ini pada bagian bill-nya ini kuantitinya sebanyak 12 Kak. Ini yang ini. Terus tab-tab aja. Ini untuk IBM, terus item lagi. Untuk price-nya itu 16.400. Oke. Nah, terus ini kuantitas 11 tab-tab, tab lagi, laser P60. Nah, ini tab lagi 12.400. Nah, maka total amount-nya itu 366.520. Jadi itu udah sesuai ya dengan total jumlah yang ada di eh sini. 366 sini nih. 366 3 366.520.000. Nah, kalau udah klik record, terus hmm, iya sih ya. 366 balance today yang 36 ini record. Ini PPN udah benar kok. Nah, terus ini cancel. Terus kita di sini lanjutkan dengan, nah itu tuh kan transaksi terakhir kita. Nah kita tuh disuruh melihat company audit. Terus kita caranya tuh klik account, terus caranya klik account terus masuk. Nah sini kan ada company data auditor nih. Nah ini tuh kita klik, udah diklik terus nih company data auditor kita klik. Nah terus klik next. Nah, terus next juga ini kan nih next lagi. Nah, ini untuk start date-nya tuh dimulai dari 1120 dan end date-nya tuh harusnya tuh 3 ini 12/31/2020. Terus di run review. Nah, di sini kan udah kecetang semua jadi udah berhasil nih. Lalu semua yang itu tuh sudah berhasil dimasukkan dengan benar. Lalu klik next. Terus finish. Nah, ada tulisan do you want to print the report? Terus kita klik no aja. Nah, ini dia udah sekian, udah memasukkan semua transaksinya di sini semua. Terus kita juga udah berhasil masukkan semuanya. Terus jadi begitu caranya untuk mengaplikasikan Mayop, mempraktikkan untuk memasukkan Mayop ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau cara bagaimananya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye semua. Thank you. Thank you udah menyaksikan video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.